emosi. Selanjutnya yaitu pengertian logika menurut para ahli. Yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah yang membahas wujud pikiran itu sendiri dan hukum yang mengendalikan pikiran. Yang kedua yaitu menurut William Alstom. Ia menjabarkan logika adalah pengkajian atau studi terkait kesimpulan secara cermat, upaya untuk memutuskan segala ukuran yang memilah kesimpulan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Yang ketiga, menurut Sukadijo, ia berpendapat bahwa logika adalah suatu teknis atau cara yang diciptakan untuk dibuat untuk meneliti kecepatan manusia dalam menalar. Yang keempat yaitu Louis Ocatsov. Ocatsov memahami bahwa logika adalah ilmu pengetahuan terkait penyimpulan yang sejajar atau lurus. Logika menjabarkan mengenai aturan-aturan dan cara guna mencapai satu kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat bernama premis atau asumsi. Selanjutnya manfaat logika yang akan dijelaskan oleh Rian. Manfaat logika satu, mengerti setiap orang yang mempelajari untuk berpikir secara rasional, kritis, detektif, metodis, dan koheren. Dua, meningkatkan kemampuan berpikir secara cermat dan objektif. Tiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Empat, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Selanjutnya adalah sejarah logika. Logika adalah studi tentang pemikiran dan argumen yang digunakan untuk mengambil kesimpulan yang benar. Selama sejarahnya, logika telah menjadi alat penting dalam ilmu pengetahuan, matematika, filsafat, dan teknologi. Ini terus berkembang dan mempengaruhi berbagai bidang pengetahuan dan aplikasi di dunia ini. Perkembangan logika zaman Yunani kuno adalah kaum Sofis dan Plato ini telah merintis serta memberikan saran dalam bidang ini. Selain itu, Socrates dengan metode bidan juga telah banyak memberikan ilmu dasar bagi logika. Namun penemuan sebenarnya itu baru ditemukan oleh Aristoteles, Theophrastus, dan kaum Stoa. Aristoteles ini meninggalkan 6 buah buku dan bukunya itu diberi nama oleh murid-muridnya dengan nama organon. Organon ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti tool yang artinya alat. Alat ini sering digunakan oleh kalangan logisi, termasuk logisi modern. Selanjutnya, pengembangan dan penggunaan logika Aristoteles ini diteruskan oleh selanjutnya logika ini Theophrastus memperkenalkan logika Aristoteles, sedangkan kaum Stoa ini terutama Chrysippus mengajukan bentuk-bentuk berpikir yang sistematis, sehingga logika ini mengalami sistematisasi. Ini karena mengikuti alur metode ilmu ukur. Selanjutnya logika ini mengalami masa dekadensi. Masa dekadensi ini adalah logika ini menjadi sangat dangkal dan sangat sederhana sekali. Ya. Selanjutnya masa pertengahan dan modern. Pengen banget dan bener. Selanjutnya masa pertengahan dan modern. Pengembangan penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 hingga tahun 1679 dengan karyanya Leviathan. Lalu diajarkannya tokoh pelopor logika simbolik seperti F. Gottfried Wilhelm
yang menyusun logika aljabar berdasarkan makna dari Raymondus Lullus. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. Lalu Charles Sanders, seorang filsuf Amerika yang pernah mengajar di Johns Hopkins University, melengkapi logika simbolik dengan karya tulisnya. Ia memperkenalkan logika sebagai teori umum. Masa pertengahan dan modern. Pada abad 9 hingga abad 15, buku Aristoteles dan karyanya Beethoven masih digunakan. Thomas Aquinas dan kawannya berusaha mengadakan sistematisasi logika. Mereka juga mengembangkan logika yang sudah ada. Logika modern muncul pada abad 13 hingga abad 15. Tokoh-tokoh penting dalam bidang ini adalah filsafat Petrus Hispanus, filsafat Robert Bacon, filsafat Raymondus Lullus, filsafat William Ockham. Baik, selanjutnya adalah masa pertumbuhan dan perkembangan pada masa Islam. Pada abad ke-8 Masehi, ketika agama Islam telah tersebar di Jazirah Arab dan dipeluk secara meluas sampai ke timur dan barat, perkembangan ilmu pengetahuan pun mengalami kemajuan yang pesat. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Pada masa itu terjadi penerjemahan ilmu-ilmu filsafat Yunani di dalam bahasa Arab, termasuk ilmu logika. Ilmu ini sangat menarik perhatian kaum muslimin pada saat itu sehingga dipelajari secara meluas. Di antara mereka kemudian menulis buku ilmu mantik yang mengembangkannya. Dalam berbagai segi, mereka mengislamisasikan ilmu logika melalui contoh-contoh yang mereka munculkan. Ilmu mantik tidak saja digunakan untuk mempertajam dan mempercepat daya pikir dalam menarik kesimpulan yang benar, tetapi juga membantu mengokohkan hujah-hujah agama dan dalam persoalan akidah. Al-Farabi kemudian dikenal sebagai guru kedua logika setelah Aristoteles. Karya Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu logika dan filsafat. Karya-karya tentang logika menyangkut karya-karya tentang logika menyangkut bagian-bagian berbeda dari organumnya Aristoteles, baik yang berbentuk komentar maupun ulasan panjang. Kebanyakan tulisan ini berupa naskah. Selain Al-Farabi juga dikenal Ibnu Sina sebagai guru ketiga logika. Buku logika Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di penghujung abad ke-12. Yang lainnya adalah karya Ibnu Rashid di awal abad ke-14. Terjemahan inilah yang disebarkan di Paris atau Prancis dan Oxford di Inggris. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 1 pada hari ini. Nah, untuk memperdalam ilmu pengetahuan kita, kami akan membuka sesi tanya jawab.